Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahran dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem rangka pada manusia. Oke, yang pertama yaitu pengertian sistem rangka. Sistem rangka adalah sistem yang memiliki fungsi untuk penyimpanan bahan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, melindungi tubuh yang lunak dan menunjang tubuh. Terdiri dari tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, rangka penopang tulang bahu, rangka penopang tulang pinggul, tulang anggota badan atas dan bawah. Tulang-tulang dalam tubuh membentuk sistem rangka. Kemudian sistem rangka ini bersama-sama menyusun kerangka tubuh. Sistem rangka membentuk dasar dari tubuh manusia. Semua organ-organ seperti daging, darah, otot, cairan, dan udara semua terkandung dalam tubuh dan memiliki kestabilan dan kekuatan tertentu karena tulang. 206 tulang dalam tubuh membentuk sistem rangka. Tulang-tulang ini didukung oleh sumsum tulang yang dihasilkan oleh bentuk energi paling murni di dalam tubuh. Lalu yang kedua yaitu fungsi sistem rangka. Yang pertama yaitu menopang dalam memberi bentuk tubuh. Nah, salah satu peran utama tulang adalah untuk memberikan bentuk tubuh dan menentukan tinggi badan. Tak hanya itu, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh agar manusia dapat berdiri tegak atau duduk. Yang kedua yaitu menunjang pergerakan tubuh. Tulang bersama dengan otot, ligamen, dan sendi berperan dalam mendukung pergerakan tubuh, sehingga manusia dapat menjalani aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, menulis, dan makan. Dengan adanya sistem rangka yang baik, manusia dapat bergerak dengan nyaman sehingga aktivitas sehari-hari pun bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu memproduksi sel darah. Sumsum tulang merupakan bagian tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah. Sumsum tulang bertekstur lunak dan dapat ditemukan di beberapa rongga tulang tertentu, misalnya tulang panggul dan paha. Selain menghasilkan sel darah, sumsum tulang juga berfungsi untuk menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua. Yang keempat yaitu menyimpan mineral. Sistem rangka manusia menyimpan dua mineral penting yaitu kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor dibutuhkan sel agar dapat berfungsi dengan baik, terutama sel saraf dan otot. Ketika kadar kalsium dan fosfor di dalam darah berkurang, hormon paratiroid akan mengatur kekurangan tersebut dengan mengambilnya dari tulang. Ini artinya tulang ibarat sebuah bank yang dapat menyimpan kalsium serta fosfor dan tubuh bisa mengambilnya kapan saja saat dibutuhkan. Namun, jika cadangan kalsium dan fosfor sudah menipis, karena terlalu sering diambil, tulang akan menjadi keropos sehingga rentan mengalami patah tulang. Yang ketiga yaitu jenis-jenis rangka. Yang pertama ada rangka aksial, lalu yang kedua itu ada rangka apendikuler. Nah, rangka aksial ini adalah rangka yang menyusun sumbu atau poros tubuh. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang iga atau bisa disebut dengan tulang rusuk. Lalu rangka apendikuler. Rangka apendikuler ini merupakan rangka pelengkap atau bisa yang disebut dengan tambahan yang tersusun dari tulang-tulang bahu, tulang-tulang panggul, dan tulang-tulang anggota gerak atas dan bawah. Rangka apendikuler ini tersusun berpasangan kanan dan kiri tubuh. Nah, yang pertama ada rangka aksial. Di rangka aksial ini ada tulang tengkorak. Tengkorak merupakan gabungan dari tulang-tulang yang menyusun kepala dan tulang-tulang wajah. Tulang tempurung kepala berfungsi untuk melindungi otak. Tulang kepala ini terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang tapis, dan tulang baji. Di bagian bawah tempurung kepala terdapat foramen magnum, yaitu lubang atau rongga tempat keluar masuknya pembuluh darah, dan saraf yang menghubungkan kepala dengan sumsum tulang belakang. Seperti gambar yang telah saya terterakan, yaitu ada tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang dahi, tulang air mata, tulang tapis, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Lanjut, kita ke tulang belakang. Tulang belakang bertugas menopang hampir 2/3 dari berat badan. Di sisi lain, ia harus melakukan banyak pergerakan tubuh, antara lain memutar kepala, membungkuk, dan sebagainya. Tulang belakang ini juga berfungsi untuk melindungi saraf-saraf tulang belakang. Tulang belakang manusia berjumlah 33 ruas.
Tulang-tulang tersebut membentuk suatu kesatuan memanjang yang membentuk sumbu tubuh dan menopang tengkorak. Kesatuan tulang belakang berbentuk huruf S. Di setiap dua tulang yang bertumpang tindih terdapat bantalan atau bisa disebut dengan diskus, sehingga kedua tulang tidak mengalami gesekan. Dengan bentuk dan susunan ini, kita dapat meredam hentakan saat berjalan, berlari, atau melompat, sehingga otak yang berada di kepala terlindung dari guncangan. Tulang belakang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tulang leher. Nah, tulang leher ini bisa disebut dengan servikal. Ruas pertama tulang leher disebut atlas, sedangkan ruas kedua disebut tulang pemutar. Tulang leher terdiri atas 7 buah tulang yang bertugas menopang kepala, leher, dan menggerakkan kepala untuk menunduk serta mengadah ke samping kiri dan kanan. Tulang punggung atau bisa disebut dengan toraks atau dorsal ya. Tulang punggung ini memiliki 12 buah tulang yang bersifat agak kaku, sebab tulang-tulang di bagian ini berhubungan dengan 12 pasang tulang rusuk hampir di bagian depannya. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu ada tulang rusuk atau bisa disebut dengan tulang iga. Tulang rusuk atau iga berbentuk busur melingkar. Kesatuan tulang rusuk ini membentuk sangkar iga yang melindungi organ-organ penting di dalamnya seperti jantung, paru-paru, hati, dan sebagainya. Semua tulang rusuk menempel atau berhubungan dengan tulang belakang bagian dorsal. Namun tidak semua tulang rusuk menempel dengan tulang dada di depan. Tulang rusuk berjumlah 12 pasang. Lalu yang keempat ada tulang dada. Tulang dada terdiri atas tulang-tulang yang berbentuk pipih. Tulang ini menjadi penghubung antar tulang rusuk di bagian depan tengah tubuh. Tulang dada ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada tulang hulu, tulang badan, dan yang terakhir ada tulang tajuk pedang. Oke, kita akan berpindah ke rangka apendikuler. Di rangka apendikuler ini kita akan membahas yang pertama itu ada gelang bahu. Gelang bahu terdiri dari 2 buah tulang belikat dan 2 buah tulang selangka. Tulang belikat berbentuk segitiga. Tulang belikat menjadi tempat perlekatan tulang lengan atas. Tulang selangka berbentuk S. Bagian ujung depannya menempel pada bagian hulu tulang dada, sedangkan bagian ujung belakangnya menempel pada tulang belikat. Dengan demikian, tulang selangka menjadi penghubung antara rangka aksial dengan anggota gerak atas. Lalu yang kedua yaitu ada tulang anggota gerak atas. Tulang-tulang penyusun anggota gerak atas antara lain seperti tulang lengan atas. Tulang lengan atas ini berjumlah 2 buah, ya, berupa kanan dan kiri. Tulang ini merupakan tulang pipa terpanjang dari anggota gerak atas. Bagian atas humerus berhubungan dengan belikat, sedangkan bagian bawahnya berhubungan dengan tulang lengan bawah. Yang kedua yaitu ada tulang hasta. Tulang hasta berjumlah 2 buah, letaknya di bawah tulang lengan atas, sejajar dengan kelingking tangan dan berdampingan dengan tulang pengumpil. Tulang hasta berbentuk pipa dengan ujung bawah lebih kecil dibandingkan dengan ujung atasnya. Lalu yang ketiga ada tulang pengumpil. Tulang pengumpil berjumlah 2 buah. Tulang pengumpil berdampingan dengan tulang hasta, sejajar dengan ibu jari. Tanpa tulang pengumpil merupakan tulang pipa yang lebih pendek daripada tulang hasta. Oke, yang keempat ada tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan ini berjumlah 2 kali 8 buah. Artinya di tangan kanan terdapat 8 buah dan kiri 8 buah. Tulang pergelangan tangan merupakan tulang-tulang pendek. Tulang-tulang ini terletak di bawah tulang radius ulna. Lalu yang kelima ada tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan berjumlah 2 kali 5 buah tulang. Tulang-tulang ini terletak di bawah pergelangan tangan. Lalu yang keenam ada tulang jari tangan. Tulang-tulang jari tangan ini berjumlah 2 kali 14 ruas. Ruas-ruas tulang jari merupakan terusan dari tulang telapak tangan. Lalu yang ketiga itu ada gelang panggul. Nah, tulang-tulang yang menyusun gelang panggul terdiri 3 pasang tulang yang saling berlekatan membentuk gelang, yaitu yang pertama ada tulang usus, kedua tulang duduk, ketiga tulang kemaluan. Nah, sebelumnya kita akan membahas tulang usus terlebih dahulu. Tulang ini berjumlah 2 buah, berbentuk pipih lekuk tak beraturan. Tulang ini berhubungan dengan tulang sakral atau bisa disebut dengan kelangkang, sehingga menjadi penghubung antara rangka aksial dengan anggota gerak bawah. Lalu yang kedua ada tulang duduk. Tulang ini berjumlah 2 buah. Terletak di bawah tulang usus, tulang ini sesuai namanya menjadi tumpuan saat kita duduk.
Yang ketiga ada tulang kemaluan atau bisa disebut dengan pubis. Tulang ini berjumlah 2 buah, terletak di depan tulang usus dan di atas tulang duduk. Dan yang terakhir ada tulang anggota gerak bawah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.